Yang terkasih, Shalom, selamat pagi semua yang sudah hadir di Zoom ibadah PBS Ministry. Kembali kita bersama bergabung pada pagi hari ini. Kita mau mulai menyanyikan pujian, berdoa, dan men-sharingkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, teduhkan segala sesuatu. Kita akan mulai dengan doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari yang indah luar biasa ini, itu karena kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan, dan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Buat kami satu hari lagi, kami mau bersekutu bersama-sama dengan keluarga besar PBS Ministry. Biarlah kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya bagi puji hormat nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tuntun kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan kami mohon Tuhan, segala sesuatu dalam kendalinya Tuhan, jaringan, internet, wifi, device, apapun yang kami gunakan sarana untuk ibadah ini, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, apapun itu yang berusaha mengganggu, mengintimidasi, mengintervensi pikiran, ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga sebelumnya Tuhan, sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan, dalam doa syafaat kami nanti, dan sharing firman Tuhan, bila Tuhan dapati sikap patah hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu, dukakan Engkau ya Roh Kudus, atau orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, siapapun itu Tuhan, ampuni, tahirkan, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Biar semua yang kami naikkan pada pagi hari ini, pujian penyembahan kami, doa-doa kami, sharing firman itu semuanya boleh menjadi dupa yang harum. Dan setiap benih firman yang ditaburkan, terema dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita menaikkan pujian syukur kita. Aduh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kita akan lanjut sebuah lagu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Berikan syukurku
Amin, amin, amin. Baik, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kami persilahkan Pastor Kemal. Selamat pagi. Sebelum kita berdoa, firman Tuhan hari ini kita akan ambil dari Matius 5, lanjutan ayat 48a, bagaimana khotbah di bukit. Itu Matius 5 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kamu jika karena aku kau dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Bible study ini Tuhan, pray and Bible study ini Tuhan, Engkau beserta kami, Engkau berbicara pada kami masing-masing melalui hati kami, sehingga ucapan Yesus Kristus dalam khotbah di bukit betul-betul menjadi inspirasi buat kami dalam melakukan segala hal, khususnya dalam hal ketika kami dalam pencobaan, ketika kami dianiaya, ketika kami dalam berbagai masalah dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan dalam kehidupan kami. Karena Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, kami adalah orang yang berbahagia, kami adalah orang yang bersukacita, dan kami adalah orang yang bergembira. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ya, supaya agak jelas katanya. Ya, berbahagia di sini adalah kita sambung ya dari kemarin, bagaimana berbahagia karena kita melakukan kebenaran dalam Matius 5 ayat 10. Sekarang 2 ayat 11 sampai 12. Memang khotbah di bukit seperti kita ketahui adalah khotbah yang luar biasa hebatnya, luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya kepada orang percaya, tetapi untuk orang-orang yang nggak percaya. Karena banyak tokoh-tokoh yang kita sudah sebut di awal bahwa banyak mereka mengerti bahwa mereka memakai ayat ini, ya, mereka memakai firman Tuhan ini untuk melakukan kehidupan sehari-hari mereka sebagai pemimpin, sebagai pekerja, atau sebagai apapun. Ayat ini memang betul-betul ketika kita mengerti artinya, bahwa kita itu orang berbahagia ketika kita dalam masalah, kita kita mendapat tekanan dari kiri kanan ya, tetapi di sini Alkitab katakan kita berbahagia. Orang Kristen tidak menjadi orang yang agung karena penderitaannya, bukan karena banyaknya kesusahan atau kemiskinan. Kita bukan karena kita menjadi seseorang yang agung, bukan karena kemiskinan yang menjadikan kita kita semua orang yang besar. Enggak. Faktor yang menjadikan kita orang Kristen itu besar ialah karena penyebabnya adalah karena banyak masalah, banyak penderitaan, banyak hal-hal yang kita alami, banyak hal-hal yang banyak para nabi alami, termasuk Yesus Kristus. Penderitaan, banyak orang yang menderita dan bahkan mati untuk bangsa dan negara, untuk memperjuangkan ideologinya. Ya, ada yang menderita akibat dosanya sendiri gitu. Ada yang menderita karena ideologi atau bangsa dan negara, ya. Kita tahu banyak pahlawan, tetapi ada juga yang banyak penderitaan itu dilakukan oleh karena apa yang dosa yang dia lakukan. Jadi bukan penderitaan seorang yang menjadi titik perhatian kita karena karena apa yang dia derita. Dalam Matius 5 ayat 10 dan 11 dikatakan, 10 kemarin kita sudah bahas juga, dikatakan bahwa orang Kristen akan berbahagia jika menderita bukan hanya karena kebenaran, tetapi juga karena Kristus. Kemarin
Kita menderita karena kebenaran, bagaimana kita benar. Akhirnya kita dikucilkan ketika kita menyatakan sesuatu yang ada kesalahan ini, akhirnya kita dikucilkan, bahkan dikeluarkan. Ya, tetapi di sini katakan kita belajar bagaimana menderita karena Kristus juga. Nyambung pernyataan Yesus Kristus, ya, Kristus itu agung, Kristus itu mulia. Karena apa? Menjalani masa-masa penderitaan yang begitu besar. Dari kelahirannya sampai proses pelayanannya sampai kematiannya yang sebentar lagi kita akan yaitu Jumat Agung. Ya, kita akan rayakan, kita akan betul-betul kita resapi. Masa ini adalah masa Lent di mana kita sama-sama mempersiapkan diri atas apa? Demikian juga Yesus mempersiapkan diri untuk salib yang dia akan terima, ya. Tidak ada dalam sejarah, ya. Kalau dalam sejarah baik dari zaman Adam sampai kiamat yang dapat menandingi kedahsyatan penderitaan Yesus Kristus, ya. Penderitaan Yesus itu luar biasa. Dia adalah seorang raja. Kalau ada banyak orang orang menderita, tetapi dia bukan siapa-siapa. Tetapi dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pemilik bumi ini. Alam semesta, dia pemiliknya alam semesta. Dia adalah pencipta kita. Tetapi kedahsyatan penderitaannya itu nggak ada yang tanding, ya. Tidak seorang pun yang dapat mendapat perlakuan yang lebih hina, lebih kejam, ya. Ketika kita renungkan penderitaan Yesus, khususnya ketika kita nonton film, ya, Passion of Christ itu, bagaimana penderitaannya Yesus, ya, dia lebih berat, lebih kejam dilakukan oleh dia, lebih sengsara, ya, ya. Jadi kita di sini katakan bahwa apakah penderitaan kita sama beratnya, sama besarnya? Sama sekali enggak, ya. Apakah kita mengalami sesuatu yang lebih berat? Tadi saya bilang enggak ada yang bisa menandingi. Yang menjadikan Yesus Kristus itu besar dan agung bukan karena penderitaannya sebetulnya, tetapi sosoknya yang bukan, tapi siapa dia? Sosoknya yaitu Yesus Kristus. Yaitu siapa? Dia adalah raja dari segala raja, ya. Kita tahu ceritanya ketika dia disalibkan, ada 3 orang yang sama-sama disalibkan di Golgota. Semua mengalami perlakuan yang sama, dipaku di atas kayu salib. Tetapi apa yang membedakan mereka bertiga itu? Apa yang membedakan? Perbedaannya bukan terletak pada kenyataan bahwa Yesus memakai mahkota, yang lainnya enggak, bukan itu, ya. Atau mahkota duri, ya, yang lain. Perbedaannya pada status Yesus Kristus, supaya kita tahu dia ini nggak berdosa. Dia berstatus orang yang suci, ya. Dia suci yang mutlak, ya. Suci mutlak dan benar, sempurna, ya. Tetapi dia mengalami hal yang sama dengan kedua penjahat itu. Dia dipaku di kayu salib. Disitulah keagungannya dia. Disitulah kemuliaannya dia. Kita bisa merenungkan bagaimana orang yang tidak berdosa, orang yang suci, orang yang kita hormati, sampai mengalami hal yang demikian, ya. Di sini katakan ada satu topik, ya, ada beberapa topik, ada 3 topik yang kita akan bahas, bahwa kemenangan dalam penderitaan, bahwa Yesus itu menang dalam penderitaan. Dia dianiaya tetapi bersukacita. Inilah kemenangan, ya. Ketika kita mengalami hal-hal sulit, tetapi kita ada sukacita, ada damai sejahtera, itu kemenangan buat kita, ya. Saya mengalami juga hal itu, bagaimana ketika kalau kita lihat secara manusia bahwa aduh ini orang bisa begini banget gitu. Tetapi ketika kita bisa, puji Tuhan, kita bisa mengalami ini, kita bisa bersukacita. Kita nggak memikirkan masalah, tetapi kita memikirkan apa? Rencana Tuhan, ya. Kemenangan ketika kita dalam keadaan apapun, kita dianiaya sekalipun, kita
kita bersuka cita. Ya. Kenapa kita bersuka cita? Ada dua hal, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima upah. Ya. Ketika kita mengalami penderitaan, ada upah yang besar. Ada 4 hal ya kalau saya tulis di sini. Ada upah yang besar ketika kita mengalami penderitaan. Karena di situ di ayat 10b, ayat 12a, Ibrani 11 juga ayat 24-26 ada upah yang besar. Roma 8:18 ada upah yang besar ketika kita mengalami mengalami aniaya ya. Yang kedua adalah bagaimana penderitaan itu membuktikan kemurnian iman kita ya. 1 Petrus 4 ayat 14 di situ Yesus pun 1 Petrus membuktikan bahwa ketika kita menderita itu bukti, ketika kita bersuka cita itu bukti kemurnian iman kita. Yesus juga dianiaya, demikian juga hal nabi-nabi perjanjian kita udah lihat di ayat 12b ya. Nabi-nabi pun mengalami, rasul-rasul juga kalau kita tahu, kita baca firman Tuhan ya. Kalau kita tidak dianiaya, kalau kita tidak mengalami aniaya, atau ini aniaya tanda kutip ya, bukan berarti kita harus disiksa begini-begini seperti mereka, enggak. Kadang-kadang aniaya dalam kita difitnah itu juga aniaya. Ketika orang mau ngomongin kita atau ketika kita diperlakukan nggak benar di kantor, itu sesuatu penganiayaan dalam tanda kutip ya. Tapi di sini kita bilang kita membuktikan bahwa kemurnian iman kita ketika kita bisa bersuka cita. Poin ketiga di situ bagaimana ketika kita menderita karena orang yang kita cintai sendiri yaitu Yesus Kristus, seperti kita tahu bagaimana kita dianiaya karena Kristus ya. Kalau kita lihat dari bapak-bapak gereja, Polikarpus, salah satu murid Tuhan Yesus Kristus, muridnya Rasul Yohanes, di situ dikatakan dia mengalami kematian syahid dengan jalan dia dibakar hidup-hidup. Sebelum pembakaran itu dia menyatakan satu kata yang luar biasa, dikatakan demikian dalam bahasa Indonesia. 86 tahun aku telah melayani Kristus. Dan ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Yesus nggak pernah berbuat salah. Bagaimana aku bisa menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku? Ya, luar biasa. Ketika dia mau dibakar, ya, dia memperkuatkan imannya dia. Ya. Poin keempat di situ dikatakan kita tidak bisa meneladani, kita tidak bisa memberi teladan yang menguatkan orang-orang Kristen yang lain. Kita bisa memberi teladan ketika kita menjadi contoh bagaimana bersuka cita ketika kita bisa menguatkan orang lain ya. Ketika kita umpamanya siapa teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami, udah kita kasih support, kuat loh karena Tuhan Yesus lebih berat gitu. Ya, karena apa yang dialami Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa ayat 12 menunjukkan bahwa nabi-nabi pun mengalami hal ini. Nggak ada orang yang orang pelayan Tuhan yang enak-enak aja, nggak ada ya. Karena apa? Mereka menderita karena kebenaran, yaitu dan juga karena Yesus Kristus ya. Amin saudara. Jadi ada beberapa poin yang kita belajar hari ini bahwa kemenangan ya, kita ada kekuatan ketika kita bisa bersuka cita ya. Contoh yang lain yang dialami ya sama seperti beberapa hari yang lalu saya sampaikan bagaimana Nabi Yesaya mengalami nasib yang menggenaskan juga. Tubuhnya digergaji. Kita bisa bayangin ya bagaimana tubuhnya digergaji menjadi 2 bagian. Jauh sebelum kita hidup para nabi telah mengalami aniaya besar, aniaya hebat. Siapakah kita? Siapa lu gitu? Siapa kita gitu? Mohon maaf kata-kata nggak sopan, siapa lu gitu, nggak. Tapi apakah kita lebih hebat daripada nabi-nabi itu? Sudah pasti enggak ya. Udah pasti enggak. Marilah kita berkata, Tuhan, jikalau saya dianiaya, saya siap ya. Kita harus siap gitu, apapun gitu. Tapi kalau kita percaya kita akan mengalami kekuatan ketika kita
ketika kita mengalami masalah ya, tetapi kita percaya ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Perihal apakah hidup kita senang atau susah, lancar atau enggak, dianiaya, bukan menjadi sesuatu yang penting. Yang penting, yang menjadi perhatian kita adalah nilai kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjalankan kehendak Bapa, kehendak Tuhan atau enggak. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan atas orang-orang yang teraniaya. Ya. Bagaimana mahkota, kita akan menerima mahkota ya. Kita perlu ketahui bahwa ucapan tentang aniaya dan sengsara yang diungkapkan oleh Yesus Kristus. Kita tahu kapan ya Yesus Kristus mengatakan ucapan ini, kita harus apa? Kita harus mengucap syukur, kita harus berbahagia. Kapan sih ketika ini dalam konteks Matius 5 ayat 11 atau 10, 11, 12, kapan sih? Ya, yaitu sebelum Yesus berkarya. Sebelum dia katakan sebelum dia melakukan segala sesuatu, sebelum dia mengalami cobaan-cobaan, tetapi dia katakan ini sebelumnya, bukan sesudahnya. Kalau sesudahnya dia tahu karena dia udah lewati. Tetapi dia bilang itu sebelumnya, sebelum dia melakukan mujizat, sebelum dia melakukan penyembuhan orang sakit, sebelum dia menyatakan pemberitaan tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Dia udah bilang, ya, berbahagia. Berbahagia ada sampai sekarang, sampai saat ini kita ada 8, ada 9 sampai 8A, 8B. Ada ucapan bahagia. Yesus mengangkat tema sengsara ini dari awal pelayanannya. Dari awal itu dia udah bilang. Karena bahwa dia sendiri mutlak harus menjalani atau mengalami kesengsaraan sebelum menerima kemuliaan. Sebelum dia mati di kayu salib. Ya. Sementara banyak orang Kristen, saya nggak usah bicara siapa atau enggak. Orang Kristen suka menempuh jalan pintas, bypass. Ya. Nggak perlu sengsara, nggak perlu menderita, nggak perlu pikul salib. Ya. Jadi begitu jadi Kristus langsung minta segala sesuatu, kelancaran lah, kemakmuran lah, kesuksesan lah. Jadi mereka maunya bypass aja. Dia mau menerima kemuliaannya aja. Tetapi di sini Alkitab jelas-jelas katakan enggak ya. Ada banyak pengajaran ya, saya nggak usah bilang. Ini semua ketika kita semua tidak melalui penderitaan itu merupakan ajaran yang berlawanan dengan kitab suci. Ya, kita tahu karena setiap dari kita ya, dari Ira, dari siapa? Weni, Bu Fani, apalagi Mami dan Daniel juga ada. Kita akan mengalami hal-hal ini. Makanya kita jangan ambil jalan pintas. Karena tanpa sengsara maunya dapat kemuliaan. Enggak, kita harus dapat. Tanpa melewati sengsara salib, tidak mungkin gereja dapat melihat kemuliaan kebangkitannya Yesus. Ya. Tanpa salib, tanpa Jumat Agung, yang nanti kita tidak mungkin ada kemuliaan kebangkitan. Hal ini menjelaskan apa? Gereja-gereja banyak kita lihat, gereja-gereja contohnya di China ya, di Tiongkok, begitu berkembang karena apa? Mereka ditindas, mereka mengalami apa? Kesengsaraan. Ada satu contoh ini dari pendeta saya ini, Stephen Tong. Dia bilang pada waktu umur 17 tahun dia minta namanya diganti. Namanya Stephen itu rupanya nama Stephen itu nama nama setelah dia umur 17 tahun. Ya. Stephen, mengapa Stephen? Karena dia mendapati bahwa seperti Stefanus. Stephen itu berarti Stefanus itu artinya mahkota. Dan yang menerima mahkota itu harus mati. Ya. Yang menerima mahkota harus mati. Ini dicatat dari Wahyu 10 ayat 2. Wahyu 10 ayat 2. Jadi
Ketika saya baca baca ini, saya juga nggak tahu apakah Stephen-nya dikasih dari awal ketika lahir, tetapi Stephen itu ketika dia udah umur 17, dia udah mengetahui kebenaran, dia merasa terpanggil bahwa dia harus membaktikan dirinya gitu. Wahyu 10 ayat 2 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Kemudian pendeta ini berkatakan bahwa saya berkata, Tuhan, saya mau mendapati mahkota kehidupan yang engkau berikan. Saya bersedia untuk mati untuk. Jadi dia memilih nama Stephen itu karena apa? Dia mau jadi martir, walaupun sampai sekarang belum gitu. Sampai sekarang umurnya udah menjalan, kemarin ulang tahun 86 tahun. Ya. Jadi apa? Jadi harus mengalami penderitaan. Mungkin penderitaannya sekarang itu berbeda, ya. Mungkin penderitaan yang pendeta itu alami adalah berbeda. Tapi pasti ada maksud Tuhan yang lebih besar daripada kehendak kita sendiri, kehendak pendeta itu sendiri. Ada sebuah inspirasi di situ dikatakan, ini dari pendeta Stephen Tong juga, dia katakan berhubungan dengan aniaya. Ada ketika itu dia bilang ini ceritanya sudah 60-an tahun yang lalu. Dia dapat cerita ini karena dia sekarang udah 86. 60-an 2 tahun lalu. Ketika itu ada di situ dikatakan kisah yang inspirasi. Ya. Ada 10 orang Kristen ditangkap oleh Kaisar Romawi. Ya. Saat itu musim dingin, ketika musim dingin, ke-10 orang itu ditelanjangin, dibuka bapaknya, dipaksa untuk berdiri di telaga, di tengah suhu yang begitu tinggi, begitu rendah, maksudnya mereka kedinginan, mereka menggigil pada waktu itu. Ya, kepada masing-masing mereka dijanjikan kebebasan. Ya, semua ada 10 orang itu dijanjikan kebebasan dari penyiksaan itu. Seandainya mereka mau menyangkal Yesus sebagai Tuhan mereka. Kamu menyangkal, saya akan bebaskan kamu. Yang penting kita bisa mau menyangkal. Mereka 10 orang nggak bergeming, mereka tetap ya, dan tetap mempertahankan imannya. Luar biasa ini 10 orang. Tetapi setelah 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, ke-10 orang ini udah kelihatan hampir mati di antara mereka. Tapi di antara mereka ada satu teriakan orang ya. Dikatakan di situ, ada seorang berteriak kepada pasukan Romawi, saya tidak mau. Dia bilang, saya tidak mau Yesus, saya tidak tahan. Kalau saya harus mati begini. Saya tidak mau mengakui nama Yesus. Ada satu yang nggak mau mengakui nama Yesus. Baru dikatakan, oh ya dia kembalikan, dia dikasih baju, akhirnya dia ditarik dari telaga itu, dari kolam itu, pakaiannya dikenakan dan dibebaskan dari penyiksaan itu. Karena apa? Karena dia mau menyangkal Yesus. Baru saja orang itu beranjak keluar, ya, tiba-tiba ada seorang prajurit Romawi yang maju. Dia bilang, ada prajurit Romawi maju dekat telaga itu sambil dia copot pakaiannya. Biar saya yang menggantikannya, ujar prajurit itu. Dia bilang, biar saya yang gantikannya itu. Teman-teman prajurit sesama prajurit itu, hei, kamu kan orang Romawi. Kenapa kamu harus masuk ke dalam telaga itu? Ngapain gitu? Kenapa kamu ikut-ikutan? Kamu bukan orang Kristen. Nggak usah masuk lah. Dia paksa ini temannya ini untuk jangan masuk. Berusaha menghalangi teman ini. Enggak, dia bilang, saya mau masuk. Kata prajurit itu sambil melepaskan semua pakaian yang melekat ya, luar biasa, dan terus bergerak masuk ke dalam telaga yang dingin itu. Dengan gemetar sekarang ia berada bersama-sama dengan 9, jadi sama dia 10 orang yang lain. Padahal dia bukan orang Kristen, dia bukan pengikut Kristus. Dia berkatakan, hei bodoh, kenapa kamu ikut-ikutan mereka? Tanya prajurit yang lain. Dengan berlinangan air mata, dia berkata begini, waktu aku melihat orang ini dianiaya seperti itu, dia bilang, aku tidak mengerti kenapa gitu. Kenapa mereka mau? Mereka punya anak, mereka punya istri,
mereka mau disiksa seperti ini? Ya, kenapa dia dalam hatinya dia bertanya, Tuhan seperti apa sih yang mau membiarkan mereka mati seperti ini? Tetapi dikatakan sekarang tadinya dia nggak habis pikir, tetapi sekarang dikatakan apa? Tetapi sekarang saya baru mengerti kenapa. Baru teman-teman yang tanya kenapa gitu. Tanya untuk sesaat ada simpati. Jadi ketika dia lihat orang-orang itu menderita, dia kenapa dia ada pertanyaan demikian? Kenapa ada simpati dalam hati? Kesian juga. Kenapa dia? Dan seketika itu juga saat aku mengarah, dia bilang, saat dia mengarahkan pandangannya ke langit, dia melihat ada malaikat turun dari surga membawa 10 mahkota untuk ke-10 orang yang dianiaya itu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, padahal dia nggak percaya. Malaikat itu turun semakin dekat, sudah semakin dekat, dan semakin dekat. Pada waktu malaikat itu sudah mau hampir sampai, aku mendengar suara teriakan. Saya nggak mau terus. Dia ada salah satu orang bilang, saya tidak mau Yesus, saya tidak tahan. Dia bilang. Ada satu orang yang bilang, orang yang mau apa ya, mau menyangkal Yesus ya. Tolong berikan pakaian, jelaskan. Aku heran, dia bilang. Dia heran mengapa orang ini tidak mau menunggu dikit lagi, dia bilang. Padahal mahkota itu sudah hampir tiba. Karena prajurit ini melihat. Lalu dia berpikir betapa berharganya menjadi orang Kristen. Di dunia, di dunia mati dianiaya, tetapi di surga menerima mahkota yang begitu mulia. Melihat itu aku berpikir, mengapa aku ikut-ikutan menganiaya orang ini? Oh, dia bilang. Jadi dia bilang, aku mau terima aniaya demi mahkota dari surga itu. Jadi jangan tarik saya keluar dari telaga itu. Ya. Ini cerita luar biasa, sudah berapa puluh tahun dia bilang. Tetapi cerita ini inspirasi. Ya, jangan kita menjadi orang yang menolak Tuhan. Ya, saat mahkota kemuliaan ini sudah dekat kepada kita. Ini pelajaran buat kita, buat saudara sekalian. Kita harus setia, ya. Kita harus apa namanya, mati-matian. Saya ingat Mami kalau ngomong, kita harus setia, harus mati-matian. Karena apa? Karena kita akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, jangan mundur. Jangan mundur ketika kita di tengah jalan. Ya, ketika kita mengalami pencobaan demi pencobaan. Jangan berlalu atau memperdulikan masalah kedangian kita. Pikiran akan itu kita kita singkirkan sampai di dalam akhir kehidupan kita. Amin, saudara. Yang poin ketiga, bagaimana fitnah yang Yesus terima. Fitnah apa ya? Kalau kita amati, orang Farisi tidak mau mendengar Yesus. Mereka malah apa ya? Mereka menyangkal dia. Ya, meskipun sudah lihat banyak mujizat-mujizat, fitnah demi fitnah sampai kematiannya Yesus. Ya, bahkan fakta bahwa Yesus membangkitkan orang mati pun tidak membuat orang Farisi itu percaya. Mengapa? Kenapa sih? Karena mereka percaya bahwa Yesus, kita tahu, Yesus lahir bukan dari hasil uh, perkawinan antara Maria dan Yusuf, ya. Karena mereka tahu persis, orang-orang itu tahu, dan dia ini anak haram, anak dari orang yang sudah melakukan perselingkuhan, perzinahan, ya. Mereka menyandang, Yesus itu menyandang fitnah selama hidupnya, ya, khususnya selama pelayanannya dia 3,5 tahun. Kemanapun orang pergi, orang Farisi memandang dia dengan prasangka dia ini bukan Abi, dia ini orang fitnah, dia ini anak orang yang melakukan perselingkuhan, nggak usah didengarkan. Jadi bukan hanya penyiksaan tetapi fitnah, ya. Ya, di sini dikatakan fitnah yang diterima oleh Tuhan. Ya, bagaimana perasaan kita kalau ada kita ini difitnah demikian? Ya, kita pasti nggak terima.
ada sesuatu, tetapi Yesus tetap dia bilang, bagaimanapun kita melayani, dimanapun kita harus bersyukur, ya. Kita bersyukur atas apa yang kalau di sini kan orang tua, saya punya orang tua yang takut akan Tuhan, ada mami yang takut akan Tuhan, orang tua Ira takut akan Tuhan, mamanya Daniel takut akan Tuhan. Kita bersyukur, ya. Tetapi Yesus mengalami hal yang berbeda, ya. Kalau kita lihat di situ dikatakan mereka juga bukan hanya berzina, memfitnah itu, tetapi di situ dikatakan kalau kita lihat nggak ada dia. Kita tahu ya Yesus adalah orang Nazaret, nggak ada nabi dari Nazaret. Nazaret itu Galilea, ya, bagian dari Galilea, nggak ada, ya. Kemarin saya bawa renungan, baca satu buku yang luar biasa, bagaimana Yesus, sang sang apa namanya, pokoknya dia itu eh, luar biasa lah gitu. Di situ dikatakan karena apa? Yesus bukan bukan dari oh ya, Yesus sang radikal. Makasih Ibu Eni. Yesus sang radikal. Dia dari kota Nazaret. Nazaret itu sebagian besar itu kafir. Dia dari kota kecil, Nazaret, bukan Bethlehem. Kita tahu dia lahirnya di Bethlehem, tetapi dia bukan orang Bethlehem. Ya. Bethlehem tempat Raja Daud, ya. Tapi dia kota kecil, kota daerah Galilea. Di situ Alkitab Yohanes 7 ayat 41-42, selidiki di situ katakan, selidiki kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea, nggak ada gitu. Ini berarti seandainya Yesus benar dari Galilea, maka dia adalah nabi palsu. Jadi mereka sudah bikin begitu gitu. Tidak mungkin Galilea memunculkan nabi sama seperti pandangan umum, ya, karena sebagian besar itu orang kafir. Sama seperti kita di Indonesia ada nabi yang satu tempat yang mayoritas bukan orang Kristen. Oh ya, ada itu kan nggak mungkin gitu. Jadi dia difitnah, ya. Pelayanan di situ dikatakan kehidupan keseharian Yesus mendapat fitnahan. Terus apalagi pelayanannya juga sebagian besar tidak jauh dari fitnah. Nah, ketika dia menyembuhkan, mengusir setan, dilakukan apapun, itu dicibir juga oleh orang-orang. Karena mereka bilang, oh ya mereka pakai kuasa-kuasa setan, Beelzebul, gitu, dikatakan begitu. Kuasa atas mereka, usahakan bagaimana mereka semua nggak percaya. Matius 9 ayat 34, atas pengusiran setan dilakukan Yesus, orang Farisi mengatakan, dengan penghulu setan ia mengusir. Dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dengan demikian ia dituduh memakai apa? Dia dituduh memakai raja setan untuk mengusir setan-setannya. Ya, jadi itu fitnah demi fitnah. Ya, apa yang dilakukan selalu ketika kita udah melihat orang jelek, selalu mata orang Farisi, semua pelayanannya semua itu mencurigakan mereka. Dengan label yang paling jelek, anak haram, dirasuk setan, segala macam. Ya. Jadi itulah yang dialami Yesus. Sebelum dia sampai di kayu salib, sebelum sempat dia mengatakan bahwa dia ini adalah raja orang Yahudi. Dia itu adalah anak Allah. Inilah di lain kesempatan Yesus pernah mengatakan untuk merombak bait Allah. Dia bilang, oh ya dalam waktu 3 hari. Pernyataannya dianggap sebagai orang yang tidak mengerti. Dia orang yang sombong, ya, orang yang penghujat gitu. Jadi fitnah demi fitnah Yesus. Makanya ketika kita sadari, apakah kita bisa lebih apa ya, lebih disakiti daripada Yesus. Dia adalah raja loh, ya. Itu yang dilakukan oleh imam-imam kepala juga, tua-tua gereja mengolok-ngolok mereka, tua-tua bait Allah. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dalam salib, dalam dirinya sendiri dia tidak dapat ia selamatkan.
Ia adalah Raja Israel. Baiklah ia turun, kalau mau turun dari salib itu. Dan kami akan percaya kepadanya, kata orang-orang itu. Ya. Tetapi memang Yesus harus melewati salib. Kalau dia turun berarti ya kita semua nggak selamat. Ya. Matius 27 ayat 41, 44, karena dikatakan secara ringkas, karena ia berkata, aku adalah anak Allah, bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia, mencela dia juga, semuanya mencela dia. Makanya kita masa Lent ini, Lent itu masa bagaimana Yesus mempersiapkan salib, yang sebentar lagi 2-3 minggu ke depan kita akan rayakan bagaimana dia akan menghadapi Jumat Agung. Kita akan menghadapi Jumat Agung, bagaimana Good Friday itu, bagaimana penyiksaan dia. Dianiaya karena apa? Karena untuk menebus dosa kita. Ya. Jikalau engkau dianiaya karena kebenaran, firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau. Jika kita dianiaya karena Yesus, kita berbahagia juga. Ya. Pertanyaan buat kita semua, ya, sudah berapa? Ya, pertanyaan buat saya juga, berapa sengsara yang kita terima bagi Tuhan? Ya. Berapa banyak aniaya yang sudah kita alami? Kita perlu sadari bahwa salib yang kita pikul terlalu kecil dibandingkan Yesus punya, dan terlalu ringan. Makanya kita dikatakan dalam buku yang khotbah di bukit itu, kita jangan cengeng, ya. Jangan bersungut-sungut apapun kita katakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap berbahagia. Kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang bersukacita. Setiap setiap rintangan, halangan apapun, telan semuanya. Ya. Telanlah semua beban itu, karena Allah kita akan membela kita dengan adil. Amin, saudara. Kita ikuti teladan Yesus. Ya, dalam firman Tuhan ada, ikutilah teladanku, terimalah kuk, pikulah bebanku, karena bebanku itu ringan, kuk itu mudah. Ya, demikian firman Tuhan. Jangan kiranya kita hanya mau keselamatannya aja. Ya. Petrus menasihati, ya, untuk menasihati kita bahwa tidak cukup hanya menerima keselamatan yang Tuhan berikan dan beriman kepadanya. Kita harus menjalani, mengikuti Yesus. Kita mengikuti jejak langkahnya dia. Dalam konteks dianiaya. Ya, dalam konteks bukan seperti bukan karena yang Yesus lakukan tuh berat sekali. Tugas pertama kita ketika kita menerima Tuhan, yaitu mengikuti jejak kaki Yesus. Amin, saudara. Kita tutup dari Filipi 1 ayat 29, di situ dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, bagaimana Tuhan mengajarkan kami harus berbahagia, kami harus bersukacita, kami harus bergembira, karena kita dicela atau dianiaya karena Yesus. Kita difitnah karena melakukan kebenaran. Kita melakukan karena nabi-nabi zaman dulu pun melakukan hal-hal demikian. Orang-orang percaya yang kami tahu mereka mereka mengalami hal-hal penganiayaan. Kami mau tetap bersandar pada Engkau, beri kami kekuatan Tuhan ketika kami mengalami hal-hal demikian, karena Engkau mengalami hal-hal yang lebih berat. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami itu ringan Tuhan. Apa yang kami alami dalam pekerjaan, dalam kerohanian kami, dalam apapun, dalam kehidupan kami, masalah demi masalah itu ringan karena ada Engkau Tuhan.
Tetapi kami di sini kami belajar, kami harus berbahagia, kami harus bersuka cita, kami harus bergembira. Karena orang-orang percaya pun mengalami hal-hal demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dalam kesesakan, dalam kesedihan, atau dalam apapun Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Roh Kudus akan selalu menyertai kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan Tuhan, karena kami adalah orang yang tidak sempurna Tuhan. Kami adalah murid Engkau, kami menjadi sempurna karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Ucap syukur atas kehidupan yang kekal yang Kau telah berikan pada kami Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Tetapi hari demi hari kami yang akan kami lakukan, kami akan mengalami fitnahan, kami akan mengalami masalah demi masalah Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan menguatkan kami hari demi hari. Ada pertumbuhan iman, ada pengurapan lebih-lebih lagi Tuhan. Ada iman kepada iman yang lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pendeta Kemal. Baik, kita mau masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk ke acara puncak untuk diskusi dan nanti kita sama-sama dilayani, dipimpin oleh Pendeta Kemal. Kita mau bersyafaat dan nanti doa penutup akan dilayani oleh Daniel. Doa penutup oleh Daniel dan sekarang kita masuk ke doa syafaat. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami masih diberi kesempatan satu hari lagi ini Tuhan untuk belajar mengenal pribadi Tuhan, mengenal karakter-Mu Tuhan, dan mengenal betapa Tuhan mengasihi kami sampai Engkau mengorbankan Tuhan nyawa-Mu di kayu salib untuk tebus setiap kami yang akan kami peringati beberapa waktu lagi Tuhan. Terima kasih buat firman yang hari ini sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan telah meneladani kami jauh terlebih dahulu menerima aniaya yang tidak seharusnya diterima. Tetapi kami sebagai orang percaya, Engkau memberi kami teladan apapun musim hidup kami, apapun yang kami alami Tuhan. Walaupun itu bukan karena kesalahan kami yang kami lakukan dan kami terima Tuhan, itu kami harus menjadi orang yang berbahagia. Tuhan kami tahu itu tidak mudah, tapi oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukannya untuk menanggungnya, bahkan untuk melewati dan menghadapinya dan mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami orang berbahagia sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Diberkatilah kiranya Tuhan apapun yang dilakukan, yang dilayani atau pelayanan yang dilakukan oleh Pendeta Kemal Tuhan, beserta istrinya Ibu Dr. Weni Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini. Tuhan ingin kedua hamba-Mu ini Kau pakai Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa. Diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanannya. Biarlah melalui hidup mereka, melalui seharian mereka Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan lebih lagi Tuhan. Cinta kasih Tuhan melimpah bagi kedua hamba-Mu ini. Biar Tuhan orang-orang yang mereka layani, khususnya untuk PBS Ministry ini Tuhan, Engkau pakai menjadi sarana efektif untuk perluasan perkabaran kebenaran firman Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan, dan orang-orang yang mendengar dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus melakukannya. Terima kasih Tuhan, diberkati apapun yang hamba-Mu ini doakan, mereka rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun Tuhan kebutuhan mereka, Tuhan yang akan cukupkan. Apapun yang mereka lewati, Tuhan Yesus akan bersama dengan mereka, menggenggam tangan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Itu janji firman-Mu sebagai orang yang berbahagia untuk apapun yang terjadi dalam musim hidup kami, karena Engkau telah menjadi contoh teladan terlebih dahulu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang manis. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan,
untuk Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa Tuhan. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, khususnya untuk PBS Ministry ini Tuhan. Kau berikan talenta kapasitasmu yang lebih lagi Tuhan. Kau tahu betapa dia mengasihi Engkau Bapa. Apapun dia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, diberkati suaminya Bapak Ivan Mapa, ke anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya Tuhan berkati. Biar melalui kehidupan Ibu Ira dan Bapak Ivan, anak cucu menantunya boleh melihat mereka menjadi suri teladan, menjadi berkat, menjadi contoh Tuhan sebagai orang tua yang luar biasa. Kau tambah-tambahkan lagi hikmat, marifat, pengetahuan yang luar biasa yang akan dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui hidup Ira, orang-orang boleh melihat terbitnya terang Kristus dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka yang sekina glory. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Dan Tuhan yang menjawab semua doa-doa Ibu Ira bersama Bapak Ivan dan buat anak cucu menantu dan serta keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa Tuhan khusus buat Bapak Rolof Lopulalannya Tuhan. Kau tahu musim hidupnya tidak mudah. Tapi itu kami yakin dan percaya dia akan mengucapkan berbahagia Tuhan. Karena apapun musim hidupnya, apapun yang dia alami, terlebih-lebih kalau dia mengalami itu karena dia mengasihi Tuhan oleh nama Kristus, maka berbahagialah setiap kami khususnya Bapak Rolof Lopulalan. Tuhan musim ini dia lewati dan bersama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan berikan dia pemulihan, kesembuhan. Tuhan yang cukupkan kebutuhannya. Tuhan yang akan jawab doa-doanya. Terutama adalah pengenalannya akan Kristus Yesus Tuhan. Dia lebih dekat, lebih takut Tuhan, yang pasti lebih mengandalkan Tuhan. Dan dia mengucap syukur dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Di usia indahnya ini Tuhan akan pakai lebih lagi untuk menjadi suri teladan berkat bagi setiap anak, cucu, menantu, keluarga besarnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya akan melihat Mami menjadi suratan yang terbuka ya Tuhan, bahwa Mami adalah didapati orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang bukan cuma diperkatakan tapi oleh pertolongan Roh Kudus Mami dimampukan untuk melakukannya. Dan yang pasti Mami akan menerima mahkota kehidupan yang pada saat nanti Tuhan datang kali yang kedua, nama setiap kami yang ada di sini dan bahkan yang mendengarkannya di via YouTube akan tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapak. Oleh pertolongan Roh Kudus, setiap kami dimampukan menjadi pelaku firman. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat yang sudah ada di dalam Zoom meeting ini, bahkan nanti mungkin yang mendengarkannya melalui PBS. Engkau pakai PBS menjadi saluran berkat perkabaran Injil ya Tuhan. Biar nama Kristus Yesus dipermuliakan. Dan kau pakai PBS ini lebih efektif lagi Tuhan. Biarlah orang-orang yang mendengar, baik melalui Facebook maupun YouTube khususnya Tuhan. Kami yakin dan percaya kau akan kirimkan jiwa-jiwa yang militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Apapun musim hidup mereka, mereka tahu mereka adalah orang yang berbahagia. Karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu kami tahu Tuhan sebagai orang percaya, kami sebagai orang Kristen adalah orang yang Kristianos, pengikut Kristus, mengikuti jejak langkahnya, mengikuti karakternya Tuhan. Kami tahu itu nggak mudah, hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan. Biarlah Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, PBS Ministry ini lebih lagi Tuhan, Injil terbit di tempat ini Tuhan, dan setiap orang yang mendengarkannya akan menerima berkat yang sama seperti kami, yang sakit disembuhkan, yang susah hati dihiburkan, yang membutuhkan pertolongan, diberikan jalan keluar, diberi penghiburan, diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers ya Tuhan. Dimanapun saat ini Ibu Tirsa berada bersama suaminya dan putrinya Keisha, Engkau memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan. Tuhan biarlah Ibu Tirsa lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan Yesus lebih-lebih sungguh dalam kebenaran firman Tuhan dengan Injil yang murni. Dan dia akan bawa kembali Tuhan untuk mencintai Tuhan Yesus lebih dalam, lebih sungguh-sungguh, dan lebih lagi Tuhan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Diberkati Bapak Kris dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha pekerjaannya. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan pasti jawab dan tepat pada waktunya Tuhan. Putrinya Keisha, Tuhan kau berikan anak ini menjadi anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Engkau akan pakai anak ini masa mudanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, diberkati juga Bapak Harvey, Tuhan, adik Ibu Tirsa, biarlah Tuhan musim ini dia lewati dengan sangat baik bersama Tuhan Yesus. Tuhan cukupkan kebutuhannya, Tuhan yang memberikan pemulihan secara sempurna bagi kehidupannya untuk mengenal Kristus Yesus lebih lagi, sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Hamba juga mau berdoa Tuhan buat Pastor Julius Go ya Tuhan. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati pelayanannya, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Apa yang dia rindukan, dia doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya. Diberkati keluarga dan keluarga besarnya juga perjalanannya akan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Linda. Tuhan, hartawan mamusung Tuhan. Dimanapun Ibu Linda melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan diberkati dalam keluarga, keluarga besarnya, anak-anaknya, putra-putrinya yang ada 6 orangnya Tuhan. Biarlah masa muda anak-anak ini dalam genggaman-Mu. Engkau yang membuat anak-anak ini menjadi turunan muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Mereka boleh berhasil dalam bidang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan pakai masa mudanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Pak Wawan, suami Ibu Linda, Pastor Linda Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah, kekuatan, kesehatan, pemulihan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Apa yang mereka rindukan, doakan. Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya sesuai kedaulatan-Mu Bapa. Terima kasih, hamba juga berdoa buat Bapak Darta, Tuhan. Bapak memberkati, kiranya Bapak Darta, Tuhan Yesus, diberkati istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati pelayanannya, pekerjaan, perjalanannya. Anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan. Anak-anak yang sungguh-sungguh dibawa dalam hidup, dalam kebenaran. Menjadi contoh berkat bagi teman-temannya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Yohanes Parapat beserta istrinya, Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih lagi dalam Tuhan Yesus. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan pada Pastor Yohanes Tuhan. Biar di mana dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Biarlah Tuhan melalui pengajarannya sebagai dosen juga kau pakai dia dengan caramu yang luar biasa. Biar setiap apa yang dia sampaikan bisa terema dan oleh pertolongan Roh dimampukan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Pakai hidup mereka Tuhan, pakai mereka lebih dalam dan sungguh-sungguh menjadi militan dalam Tuhan Yesus. Dan kau berkati dalam pelayanan rumah tangga, usaha dan pekerjaan serta perjalanannya. Istrinya Mami Grace menjadi istri yang takut Tuhan, yang setia, yang tunduk kepada suami Tuhan, yang menjadi tiang doa bagi anak, sebagai suami dan keluarga serta keluarga besarnya. Diberkati Grace Mercy dan Shalom menjadi anak-anak yang militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang pandai dan cerdas, menjadi anak-anak yang berkualitas di mata Tuhan, karena mereka adalah Tuhan anak-anak yang berharga di matamu. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Nori Ani Tuhan, dan setiap orang yang sudah pernah hadir dalam PBS Ministry. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan yang tahu kebutuhan mereka, Tuhan akan cukupkan. Tuhan mereka apa yang mereka rindu dan doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba berdoa secara khusus buat Daniel, Tuhan putra hamba Tuhan. Biar di masa mudanya dia lebih militan, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan. Dia akan tampil beda. Dia menjadi contoh berkat, garam, terang di mana dia berada. Dalam kehidupan masa mudanya, dalam pertemanannya, dalam pergaulannya, khususnya di kantornya Tuhan. Daniel diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, takut Tuhan, cinta Tuhan. Dia tampil beda, dia menjadi berkat bagi pimpinan karyawannya. Diberikan dia dua kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik. Apa yang dia kerjakan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih, pasti berhasil. Yang dia sentuh jadi emas. Dia diberikan inovasi, kreativitas dalam bekerja, motivasi yang membuat dia selalu punya sukacita dan senantiasa, karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu berlaku bagi setiap kami dan bagi Daniel. Setiap kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan pasukan malaikat memagari dimanapun kami pergi dan berada. Dan masa depan Daniel ada dalam tangan dan genggaman-Mu Tuhan. Masa depannya, pasangan hidupnya adalah wanita yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan dalam Tuhan, yang membawa Daniel lebih takut Tuhan dan lebih cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan, berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Daniel dan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Karena tidak kebetulan kami ada di bangsa ini, Tuhan pasti punya tujuan yang maksud dan yang mulia bagi setiap kami. Kami boleh menjadi tiang doa, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia Tuhan. Diberkatilah Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Agar setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum mendengar berita keselamatan dan Injil keselamatan, dicelikkan mata rohani mereka, lutut mereka bertelur, lidah mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia akan dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan rakyatnya Tuhan menjadi rakyat yang
diberkati dan ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkati dalam pemerintahan ini Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, dari yang tertinggi sampai terendah, yang menjadi ada di angkatan darat, yang di angkatan laut, Tuhan, bahkan di angkatan udara Tuhan, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, Pemda-Pemda setempat, MPR, DPR-nya, Tuhan, bahkan sampai tingkat kelurahan, RW dan RT, mereka semua bekerja dan takut akan Tuhan. Kalau begitu banyak anak-anak Tuhan kau pakai di pemerintahan, mereka menjadi orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan dan berintegritas. Mereka boleh menjadi suri teladan, menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, buat segala kebaikan, buat segala pertolongan, penyertaan Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, buat hamba mau berdoa ya Tuhan buat kalau Tuhan izinkan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 ini, kami dari PBS Ministry akan mengadakan Tuhan pertemuan fellowship dan terutama adalah peringatan Jumat Agung. Kami akan memperingati Tuhan bagaimana sengsaramu di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami umat manusia. Kami menyerahkan Tuhan ibadah Jumat Agung kami nanti ini Tuhan yang akan kami lakukan di Hotel Grand Forest Bogor. Kiranya perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah melalui peringatan Jumat Agung yang akan kami peringatan bersama-sama ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan yang memberikan semuanya. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberkati setiap kami untuk tiba di tempat itu dengan sangat baik. Dan biarlah Tuhan semua sharing firman yang akan dilayani oleh Pastor Yohanes Parapat nanti dan Pak Julius Go dan Pastor Kemal dan setiap kami yang hadir untuk menjadi dupa yang harum, berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bila melalui peringatan Jumat Agung ini kami lebih dikuatkan, iman kami lebih diteguhkan, sekali Yesus tetap Yesus, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kami masih diberikan kesempatan untuk memperingati Jumat Agung ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan semua Tuhan, persiapannya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan melalui fellowship kami nanti, melalui peringatan Jumat Agung ini Tuhan, kami lebih dikuatkan dan orang-orang di sekitar kami boleh melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dan disempurnakanlah doa ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau menutup doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang sempurna, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diserahkan kepada hambanya, Pastor Kemal, untuk menutup dalam doa berkat. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami adalah orang yang berbahagia Tuhan. Karena apapun yang kami alami, kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau selalu bersuka cita Tuhan. Kami mau selalu bergembira Tuhan Yesus. Karena yang kami alami itu tidak sebanding dengan Engkau yang Engkau alami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Hari-hari depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih. Kita langsung masuk ke acara puncak, yaitu acara puncak, yaitu acara diskusi bagaimana kita harus berbahagia ketika kita dianiaya karena Kristus, ya. Jika karena kamu kita dicela, dianiaya karena Engkau, karena Yesus, difitnah, bahkan dari segala yang jahat, kita harus bersuka cita. Ada beberapa hal yang
telah saya sampaikan di situ bagaimana ada macam-macamnya, bagaimana kita dalam kegiatan kita, ya, dalam tadi kita belajar bagaimana kenapa kita harus bersuka cita, karena kita akan menerima upah. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita itu adalah bukti kemurnian iman kita, ya. Karena kita mencintai Tuhan Yesus, ya. Dan terakhir, bagaimana kenapa kita harus bersuka? Karena kita bisa memberi teladan, menguatkan orang-orang lain. Kita juga bersuka cita. Walaupun bukan kita yang mengalami, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal yang nggak enak gitu, ya kita harus mendoakan dia, kita harus bersama-sama dia, kita harus empati kepada dia, ya. Karena apa? Karena nabi-nabi dulu pun mengalami hal yang demikian gitu. Sikap kita ketika kita salah, ya, menghadapi penderitaan, kita salah ketika penderitaan itu datang, ya kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi diri kita sendiri, self pity gitu. Kita benci atau marah, balas dendam ketika kita mengalami hal kayak kita difitnah. Kita merasa susah, ya, atau pura-pura menderita juga, itu bisa menjadi sesuatu yang kita harus hindari. Dan jangan suam-suam ketika kita mengalami penderitaan, kita malah menjauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa belajar di sini. Penderitaan mungkin di dalam kita ada macam-macam, ya. Oke, kita akan mulai dengan cepat. Mami Tina Diana. Mami, biasa Mami duluan nih. Ya, baik. Oke. Ucapan baiknya. Luar biasa ya firman-Nya ini hari. Ya. Oh, seperti yang biasa saya lakukan, tapi bukan karena kekuatan saya, tapi Allah Roh Kudus yang mampukan. Seperti firman yang luar biasa. Sekarang Matius 5 ayat 10. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tapi nanti upahnya luar biasa ya, yaitu bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kita semua sudah tahu ya luar biasanya ini. Jadi kita berbahagia bukan karena kita senang-senang ya, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya. Karena dia begitu kasih kepada kita supaya kita tidak dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala. Karena upah dosa maut api neraka. Tuhan Yesus memberikan nyawa di tubuhnya, darah dan nyawa di kayu salib. Jadi kita harus berjuanglah mati-matian untuk itu. Nggak gampang. Tapi Tuhan berikan kita roh penolong, itu Roh Kudus. Oh, dia roh penolong kita. Dan firman juga bersabda, Tuhan Yesus yang punya langit bumi, segala kuasa di atas naik di kolong langit, Allah Bapa berikan kepada putra yang tunggal, satu-satunya yang sangat dikasih oleh Bapa adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tanpa Yesus tidak satu pun kita manusia diselamatkan. Semua kita ini akan binasa. Tapi kita bukan hanya enak-enak begitu. Tapi kita dalam penderitaan seperti pesta kemah biasa firman. Kita harus bersuka cita kalau kita dianiaya karena kebenaran. Oleh karena kebenaran, oleh karena tauladan dari Tuhan Yesus, oleh orang kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu gak segampang yang saya keluarkan ilmu. Itu harus proses, berjuang mati-matian sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus ambil nafasku yang sudah usia ini. Aku harus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kanan kiri muka belakangku. Itu kewajibanku karena Tuhan Yesus sudah luar biasa terlebih melakukannya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, jangan kita hanya menerima enaknya saja, tapi kita bersuka cita kalau kita dianiaya oleh kebenaran, karena kita percaya Yesus. Jadi kita harus menjadi mati-matian berjuang seperti pesta kemah tadi, contoh tadi itu yang luar biasa itu dari buku yang dibaca oleh Pastor Kemal, itu saya sampai merinding bilang sama si Lisa ya dan samping saya. Aduh luar biasa ya, contoh Polikarpus ya juga. Polikarpus. Begitu juga Madame Teresa ya. Itu dia manusia biasa juga. Tapi jadi untuk itu sampai aku bilang Tuhan Yesus, biarlah aku miskin di hadapanmu. Ini ayat
yang juga Tuhan berbicara, berbaik orang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Itu yang nomor satu aku mau. Dan kedua, berbahagialah orang yang di akhirnya karena nama aku, kata Tuhan Yesus, karena mereka juga akan punya kerajaan sorga. Bagaimana sekarang ini kita yang semua di PBS ini? Bagaimana kita jadi hanya satu-satunya orang kudus dalam ulang kita. Tidak ada yang mustahil, kata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mati juga Tuhan Yesus bagi kita. Roh Kudus sanggup menolong kita. Jadi berjuanglah untuk mati-matian. Supaya kita nanti pada hari Amin. kekalan ada di sorga. Semua kita di PBS, Pesta Kemah. Amin. Semua orang yang kita ada di orang yang percaya. Terlebih di PBS. Tadi Ibu Ira, Ibu Menori, Ibu siapa. Tuhan tidak memikirkan. Nggak penting S8, S20, ada seberapa. Tapi pelaku firman yang gol dalam nama Tuhan Yesus untuk menolong kita. Terpuji nama Tuhan Yesus samanya. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Ya. Karena apa? Mami luar biasa exciting. Karena apa? Mami udah melewati hal-hal yang lebih banyak dari kita semua. Ya. Penderitaan yang Mami alami. Jadi ketika Mami bisa bersuka cita dengan itu semua karena pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Kita akan mencontoh sebagai Mami. Seperti Mami, bagaimana Mami tetap kuat. Mami tetap semangat. Oke, silakan. Ada lagi yang lain, si Weni dulu. Sebelum next baru Bu Elizabeth, baru Ira. Oke, kalau dari saya kembali rasanya ini ini adalah khotbah serial yang terakhir versi berbahagia versinya Kristus. Kita diundang untuk bahagia, tapi undangannya tuh bukan bahagia menurut cara dunia. Jadi kalau saya mau eh, garis bawahi di sini bahwa Yesus dari yang kita pelajari dari khotbah serial ini, khususnya untuk ayat 11 dan 12, saya khususnya sekarang semakin lebih yakin ya bahwa Yesus itu bukan hanya menuntut, tapi justru dia sedang menunjukkan kepada saya bagaimana menjalankan serta eh, dia memberikan dorongan kehidupan seperti apa yang dia inginkan untuk kita nih para orang-orang percaya. Karena undangan berbahagia yang dia sampaikan, ajarannya ini dari ayat 3 sampai ayat 12, itu eh, cara berpikir Tuhan Yesus yang kalau kita lihat ini nggak bisa dipahami oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus atau lebih tepatnya untuk orang-orang yang belum percaya. Versi berbahagianya ini mereka nggak bisa dapat, tapi justru diusus untuk di ayat 11 12 Yesus penekanannya adalah melanjutkan dengan penganiayaan. Kalau kita tahu semua bukan hanya di zaman kita sekarang ini, tapi di zaman Yesus dulu, bahkan sebelum Yesus, nah para nabi sudah dikatakan dunia itu mencintai kebencian dan prasangka buruk atau fitnah. Kalau saya bisa tekankan di situ, sehingga pembawa damai adalah musuhnya seperti ada di ayat 10 ya. Tapi di sini oposisi, tantangan dan penganiayaan ini berarti konsekuensi yang wajar bagi kita nih para pengikut Kristus. Tapi yang saya eh, amati kan tadi di ayat 10 itu adalah penekanannya kata kebenaran ya. Tapi di ayat 11, 12 berbahagianya di sini Yesus menekankan mengganti kata orang dengan kamu. Berarti ini lebih spesifik, lebih merucut lagi. Kalau menurut saya ya, lebih eh, lebih 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 ditujukan kepada kita pribadi. Terus sama kata kebenaran di ayat 10 dia ganti karena aku. Jadi kita nih para pengikut Kristus, orang-orang percaya,
pertama bukan karena kita bergembira atau bersuka cita, bukan karena ada reward, ada upah besar yang menanti. Kalau saya mau tekankan, kita dilayakkan, kita mendapat privilege yang kembali kita bisa katakan kita mendapat privilege ketika kita sudah tahu status dan posisi kita sebagai anak-anak Allah ya. Jadi kita eh, bersyukur bahwa kita ini dilayakkan menjadi serupa dengan Dia di dalam penderitaannya seperti yang tadi ditutup oleh firman dari Filipi tadi. Kita dilayakkan menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaannya dan penganiayaan oleh dunia yang membuktikan bahwa kita ini, posisi kita ada di pihak Allah seperti di ayat 12. Jadi disinilah juga diingatkan di ayat 12 bahwa berbahagianya itu saya boleh katakan kita pun dianggap ketika kita sedang dianiaya, posisi kita ternyata disejajarkan dengan para nabi loh yang sebelum kita. Itu apa enggak? Walaupun situasi enggak ada alasan untuk kita bisa berbahagia atau mengucap syukur, dua hal itu kalau saya bilang itu bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang kita bisa Roh Kudus membangkitkan kita, memampukan kita mengatakan kita berbahagia ketika kita dilayakkan menjadi serupa dengan Kristus dan kita dianggap sejajar dengan para nabi yang sebelumnya juga mengalami hal yang sama seperti kita. Terus kalau penghiburannya bagi saya dari contoh tadi yang kisah yang berapa puluh tahun yang lalu cuma kita bertahan dan setia, kita pikir itu udah akhir, belum. Sabar, sabar. Jadi nama tengah kita sebagai pengikut Kristus ternyata bukan hanya taat dan setia, tapi ada harus dicantumkan sabar menunggu waktu Tuhan. Pasti kita bisa melewati. Itu aja kalau dari saya karena terbatasan waktu. Terima kasih untuk firman-Nya, luar biasa ulasannya, sangat diberkati. Ya, terima kasih. Ya, jadi Nabi pun mengalami aniaya, kita juga gitu. Oke, silakan ada lagi. Tadi tadi habis Mami. Bu Kayaknya Fani. Ibu Ira dulu, abis Ibu Ira boleh Fani, baru terakhir ditutup sama Daniel ya, Oke, sebelum doa penutup. Bu Ira. Aku ya. Ya, 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 ya. Aku masih apa namanya? Masih mencari. Tunggu, tunggu. Tapi ya ada pesan-pesan penting dari Matius di sini ya adalah tetaplah teguh seperti tadi Pastor ada beberapa poin yang Pastor Kemal katakan apa namanya karena saya sambil nulis ya, kiri kanan gitu jadi nggak apa-apa. Jadi untuk saya itu adalah tetap teguh dalam iman, satu, sukacita di tengah penderitaan, dua, jangan balas dengan kebencian, itu tiga, upah di surga lebih besar dari penderitaan di dunia, empat, ikut Yesus berarti siap untuk menghadapi tantangan. Itu ada 5 poin. Tadi sempat yang saya mau gali-gali itu adalah upah di surga. Apa sih itu upah di surga? Itu kan banyak juga mungkin yang uh, orang kurang mengerti tentang upah di surga gitu. Jadi nanti saya lagi mau mencari di situ. Tapi yang kita tahu bahwa kita ada upah kita di surga yaitu ya hidup kekal tentunya, dan itu harus sebagai reward atau warisan kita kalau kita mengikuti menerima Yesus sebagai juru selamat kita gitu. Jadi
untuk mendapatkan upah itu bagaimana ya? Hidup dengan nilai-nilai Injil, peduli terhadap sesama, memaafkan dan tidak menyimpan dendam, dan tidak gila kekuasaan dan pengakuan, setia dalam iman kita, pasti ada cobaan atau apapun itulah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi di sini sih saya titik beratkannya adalah untuk kita ya, untuk kita adalah pelayanan dan teladan Yesus bukan hanya kisah sejarah gitu, bukan kisah sejarah, tapi itu merupakan apa ya, panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi panduannya. Jadi mungkin kita biasanya kita punya buku panduan atau apalah yang kita bisa pakai gitu kan, atau ways kita lah untuk kita menuju ke sini, kita pakai panduan seperti itu. Nah itu pelayanan teladannya Yesus bukan hanya kisah sejarah. Sekali lagi tekankan, itu sebagai panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita menerapkannya, ya pastilah upah yang kita dapatkan itu upah di surga, mahkota kita di surga, dan apa segala macam itu menanti kita di sana. Kita bisa menjadi terang di dunia ini kalau kita masih ada di dunia ini. Seperti itu tanggapan dari saya hari ini, Pastor. Terima kasih untuk berkat yang atau firman yang sudah disampaikan, dan catatan saya juga banyak sekali. Nanti banyak mungkin yang akan kita bahas sesuai dengan catatan saya di sini. Silakan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Sebelum Bu Fani, oke silakan Bu Fani. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor, terima kasih semuanya. Karena semuanya sudah banyak juga yang sudah ini ya, sudah memberikan tanggapan dan masukan. Jadi kalau dari yang saya ambil dari Matius 5 ayat 11-12 ini adalah poin yang pertamanya adalah kalau memang mau menjadi pengikut Kristus, kita nggak ada jalan lain harus mengikuti jejak dan teladannya. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut dan teladannya, suka nggak suka, mau nggak mau, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus wajib kita lakukan, tapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Karena betul, kalau kita menerima suatu perlakuan, punishment, aniaya, atau apapun karena kesalahan kita, itu beda cerita, beda judul. Tapi kalau memang kita tidak lakukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita dicela dan dianiaya, itu baru namanya mengikuti jejak dan teladannya. Yang mana dia udah contohkan terlebih dahulu. Tuhan Yesus disalib bukan karena dia punya dosa, sama sekali tidak ada. Justru karena dia gantikan kita di situ. Nah, jadi kalau saat ini juga kita mengalami hal-hal yang tidak enak, saya berani ngomong gini karena saya juga pernah mengalaminya. Tapi puji Tuhan saat ini saya jadi mengerti kenapa itu harus saya alami. Karena itulah predikat saya adalah Kristianos, pengikut Kristus. Jadi saya nggak sekarang nggak nanya-nanya lagi, kok mesti aku yang ngalami, kok aku yang dirugikan, kok aku yang difitnah, kok aku yang dikata-katai, kok udah nggak ada kok lagi. Karena ya ini ya, udah dinyatakan. Dibilang berbahagialah kalau kamu dicela, kamu dianiaya, apapun namanya, bahkan pelayanan kita pun dibawa-bawa, pendoa kita sebagai seorang pendoa syafaat pun dibawa-bawa, padahal kita nggak tahu apa ya judulnya, apa dan kenapa itu terjadi, tapi kita yang harus apa ya mengalaminya, ya itu nggak seberapa, nggak ada seujung apa ya, pasir masih lebih gede gitu ya, kalau seujung pasir apa tuh, seujung kuku tuh udah nggak ada arti. Jadi sekarang sudah kita nggak usah nanya-nanya lagi apapun yang terjadi sama kita, ikutin aja panduannya. Kan teladannya sudah ada dari Tuhan Yesus. Kedua tentang upah. Hanya orang bekerja boleh menerima upah. Kalau kita mau menerima mahkota kita di surga, berarti kita harus hidup dalam segala sesuatu dengan caranya surga. Jadi kalau kita mau kalau misalnya kita kerja di kantor di bumi,
Ya kita pasti kan habis kerja 30 hari atau kayak Daniel misalnya berapa berapa hari dia kerja 25 hari dia terima upah gitu. Tapi kalau kita mau terima upah kita mahkota kemuliaan, hidup yang kekal, our final destination, ingat kita harus bekerja dengan caranya Tuhan. Jadi yang kita kerjakan ini harus semua dengan panduan surga, dengan hal-hal yang rohani, dengan semua pikiran-pikiran Kristus. Jadi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, kita membantu orang dengan karena kita mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, baru upahmu besar di surga. Kalaupun kau dianiaya, kau dicela, karena bukan karena kau bisa, tapi karena kau mengasihi Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kau dimampukan. Itu sih kalau saya, Pastor. Intinya orang yang menerima upah yang besar itu berarti dia juga effortnya harus besar untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang dia lakukan untuk Tuhan itu harus sama, harus seimbang sebanding. Kalau enggak namanya dia menerima gaji buta gitu. Blind salary ya jadinya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita mau menerima upah kita di surga, berarti jangan heran kalau aniayamu juga akan besar. Karena untuk itulah kau dipanggil, dipilih, dan kau akan didapatin setia karena upahmu besar menunggumu di surga. Jadi memang ini dalam, jadi hanya bisa kalau kita mau lakukan ini hanya pertolongan Roh Kudus dan hidup sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Kalau nggak pasti nggak bisa. Seperti itu, Pastor. Mungkin akan ditutup oleh tanggapan Pastor atau oleh Daniel dulu sebelum doa penutup. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, tunggu sebelum ya. Makasih Bu Fani. Ya, mengenai upah ya. Upah itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Upah ya. Kalau kita belajar upah. Apakah jadi upah bukan berarti Tuhan berkewajiban memberikan kita upah ya. Ketika kita kita dianiaya, kewajiban Tuhan memberikan upah. Itu secara negatif ya. Tetapi sebetulnya upah kita adalah anugerah. Tuhan sudah memberikan kita anugerah ya. Secara positif kita bisa upahnya itu yaitu Yesus Kristus sendiri gitu. Upah bukan karena kita melakukan memang betul, tetapi apakah Tuhan mempunyai kewajiban? Enggak juga gitu. Karena sebagai orang percaya upah kita sudah ada yaitu anugerah. Anugerah itu keselamatan, kehidupan yang kekal itu upah kita gitu. Apakah kewajiban? Bisa, iya bisa enggak gitu. Tetapi jangan kita tanggap sebagai sesuatu yang negatif. Yang sesuatu yang Ya, betul. positif, ya. Sesuatu yang positif. Upah kita adalah Yesus itu sendiri. Upah kita adalah kehidupan yang kekal. Itu yang sudah Tuhan beri. Makanya di situ kan upahmu besar di surga. Ya, upahmu besar mesti di konteks reward. Kita dapat upah itu reward gitu. Bagaimana? Jangan kita salah. Oh, karena kita udah begini, mana dong upah gua gitu? Enggak gitu. Jadi itu cuman masukan aja. Jadi upah itu ya upah kita ya anugerah. Ya, Betul. upah kita Karena saya adalah tadi, mm-mm. iya, Pastor. Saya apa tadi nama sangat diberkati orang Pastor bilang. Karena itu tadi saya katakan, upahmu besar di surga itu artinya apa? Yaitu your final destination. Ya Rumah Bapa yang kekal, rumah mahkota Bapak. kemuliaan, yaitu ada hidup bersama Kristus. Karena itu bisa kita dapati karena kita orang percaya. Cuma Nah, itu aja. Karena kita telah diselamatkan. Itu aja. Jadi kalau kita betul. melakukan ini itu harus dilakukan untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan harus bayar upah kita, tetapi karena itu kewajiban kita sebagai orang percaya mengikuti jejak Betul. langkahnya. Terima kasih, Itu Pastor. kewajiban, betul. Ini konteksnya kewajiban. Bukan karena kita bekerja, umpamanya pekerjaan. Oke, karena kita bekerja, perusahaan wajib memberikan kita upah gitu. Karena aku udah melakukan pekerjaan. Enggak gitu. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kita, bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan memberikan kita anugerah itu, keselamatan itu cuma-cuma gitu. Jadi otomatis apa yang anugerah kita sudah terima, kita melakukan sebagai wujud dari anugerah itu sendiri. Ya, oke, silakan terakhir, Bro Daniel, sambil kemudian habis itu ditutup. Mungkin ada sesuatu dari anak muda dalam pemikiran anak muda. Oke, silakan. Dalam dunia pekerjaan juga bisa. Gitu. Makasih Daniel. Silakan. Nggak banyak, udah dibahas semua sih tadi. Jadi dari aku nggak terlalu ada tambahan yang banyak. Em, I think mungkin lebih ke I think perjalanan hidup kita sama Tuhan.
itu memang memang harus organik ya. Jadi kayak aku pun sekarang kalau misalnya bekerja kan memang mindsetnya adalah kayak ada dua, bahkan kita di bumi aja kerja tuh mindsetnya ada dua. Pertama, ya udah pasti kita ngejar penghasilan, sama yang kedua, eh, nggak peduli seberapa baik pun penghasilan, kamu tuh nggak akan pernah bisa dapat penghasilan itu juga kalau misalnya kamu nggak ngelakuin apa yang, apa ya, kamu nggak suka gitu dengan yang kamu lakuin, nggak organically atau naturally suka, even di dunia aja seperti itu gitu. Karena kalau nggak ya kamu akan dapatnya itu aja gitu. Karena nggak, kalau anak zaman sekarang mungkin bilangnya nggak ada passionnya lah gitu, atau nggak sesuai gitu dengan skill set atau apa yang dia 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 suka. Nah, kalau sama Tuhan mungkin itu bahkan lebih lebih big lagi, kayak yang tadi Pak Kemal sempat bilang ya, kayak eh, mungkin bahkan mindsetnya itu lebih ke, ya kita ikut Tuhan tuh ya memang, kalau aku sih mikirnya simple malah kalau buat ini yang nggak ada yang bela apa-apa sih, kayak memang ikut Tuhan karena em, pengalaman hidup kita memberitahu bahwa itulah yang benar. Sesimpel itu sih kalau aku malah mikirnya. Nggak ada nggak ada hal-hal yang lain, karena kalau hal yang lain tuh kayak em, ya itu bonus, yang bonusnya juga di luar kontrol kita. Kalau gaji, kita nggak dibayar gaji, kita bisa lapor gitu kayak ke pengadilan dan sebagainya macam gitu, karena kita punya hak buat itu. Jadi kalau company ada bawa lari gaji kita, kita udah bisa pasang badan. Tapi kalau ini kan enggak ya. Jadi kayak ya semuanya di dalam otoritas Tuhan. Jadi aku sih approach-nya sangat-sangat simple gitu ya. Pengalaman hidup kita bilang apa tentang Tuhan, ya udah karena itu aja kita ikutin. Nggak ada unsur-unsur lain sih, nggak ada kepikiran yang lain-lain kayak gitu ya. Kalau emang di dalam kehidupan ada hal-hal yang misalnya nggak enak atau apa, ya udah tinggal ngadu aja gitu. Aku bahkan sering ngadu juga malah lebih banyak komplain sebenarnya. Tapi setidaknya setidaknya kita ngadu dengan yang benar dan hati kita benar aja pas ngadu, daripada kita simpen sendiri terus akhirnya jadi kemana-mana kan. Dari aku sih kayaknya mikirnya malah jadi lebih simpel untuk topik ini, tapi ngejalaninnya berat. Cuman kalau mindsetnya sih, kalau aku sesederhana itu sih, ikut ikut Tuhan karena kita tahu itu yang benar, that's it gitu. Yang lain-lain udah nggak penting lagi kayak gitu, yang masalah nanti jadinya apa dan segala macam itu nggak jadi konsiderasi sih. I think itu yang aku tangkep paling ya, kalau dari dari eh, diskusi hari ini gitu. Tapi ngejalaninnya itu yang paling sulit gitu. Paling itu aja. Mungkin kita tutup dalam doa ya. Sebentar. Mari kita semua bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini. Ini semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih buat pertemuan di pagi hari ini, di mana kami boleh berdiskusi, mendengarkan firman Tuhan, saling sharing, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati pikiran kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ampuni setiap kata-kata pikiran hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, dan biarlah kami boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh. Hmm, Aku tidak tahu apa yang dialami oleh masing-masing pribadi di sini, tetapi Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus yang melihat apa yang kami jalankan, hati kami, kecondrongan kami, mungkin kesalahan kami, ataupun kebenaran kami juga ya Bapa. Kiranya Engkau yang menuntun setiap kami, sehingga apapun yang kami alami di dalam hidup kami boleh senantiasa hanya berfokus pada Tuhan, hingga pada saat kami bertemu dengan Engkau ya Bapa, kami boleh kedapatan hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang melindungi, menyertai ya Bapa, hingga kami boleh mengakhiri hari kami dengan penuh ucapan syukur, sehingga kami boleh bertemu kembali lagi di momen diskusi, momen berkumpul untuk sharing firman Tuhan ini kembali ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.